Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Mari kita buka halaman 30 tentang tawaf wada. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf wada adalah wajib atas setiap orang yang pergi meninggalkan Mekah. Wada itu artinya pamit. Tawaf pamit. Orang yang akan meninggalkan Mekah wajib tawaf wada. A. Ke tanah airnya sendiri. B. Ke suatu jarak yang boleh mengkosor sholat. Atau C. Ke suatu tempat yang akan bermukim di situ selama 4 hari. Meninggalkan tawaf wada tanpa uzur wajiblah membayar dam. Jadi ketika akan pulang ke tanah air, kita tawaf dulu. Namanya tawaf wada. Tidak usah pakaian ihram, tidak usah niat ihram ya, terus hanya niat tawaf wada. Atau kita akan meninggalkan Mekah ke jarak yang boleh kosor, seperti ke Jeddah. Biasanya orang-orang haji kalau akan pulang mampir kayak seneng ke Jeddah dulu. Nah, Jeddah itu jaraknya sudah boleh kosor, boleh sholat kosor. Nah, itu wajib wajib tawaf wada. Atau misalnya di luar tanah haram, katakanlah di Mina, di Tanim umpamanya, di Tanim kita punya famili di situ, kita mau pergi ke Tanim, bermalam di situ sampai 4 hari. Jadi bermukim di situ sampai 4 hari. Setelah itu kita meninggalkan Mekah ya wajib tawaf ifadhah. Wajib tawaf wada. Ya. Sesudah tawaf wada, wajiblah segera pergi. Apabila terlambat hingga sepanjang 2 rakaat sholat, maka batallah tawaf wadanya dan harus mengulanginya, kecuali kalau terlambat karena berdoa sesudah melakukan 2 rakaat sunat tawaf, karena minum air zam-zam, karena berada di multazam. Masih ingat multazam ya? Masih ingat multazam ya? Ya, temboknya Ka'bah antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Jadi karena berada di multazam atau terlambat karena urusan bepergian seperti membeli bekal dan mempersiapkan keberangkatan, maka tidak batal tawafnya, tawaf wadanya, sekalipun lama terlambatnya. Termasuk batal terlambat yang disebabkan sholat berjamaah, termasuk tidak batal terlambat yang disebabkan sholat berjamaah, asalkan sesudahnya segera pergi.
itu tawaf wada. Ya berarti ya niat nawaitu tawafal wada arba'a aswatin, ya sab'a aswatin 7 putaran. Andai kata tidak pakai itu ya bisa nawaitu tawafal wada lillahi ta'ala, boleh. Terus tawaf, tapi harus punya wudu. Harus punya wudu. Kalau sudah selesai harus cepat-cepat. Kalau tidak cepat-cepat meninggalkan Mekah, batal tawaf wadanya, harus tawaf wada lagi. Itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Mau ke Jeddah juga tawaf wada menurut Imam Syafi'i. Yaitu yang imam hitam-hitam ini ya. Tulisan hitam-hitam itu. Sekarang mari kita lihat tulisan merah ini, keterangan. Nomor 2. Kalau menurut Imam 3, Maliki, Syafi'i, Hambali, seperti itu. Harus cepat meninggalkan. Tapi nomor 2 itu, dan berkatalah Imam Hanafi, jika orang telah tawaf wada sesudah memasuki waktu nafar, tidak mengapalah sesudah itu bermukim di Mekah sekalipun hingga sebulan atau lebih. Sedangkan tawaf wadanya tidak, sedangkan tawaf wadanya tadi tetap keabsahannya. Ini diambil dari kitab Al-Ifsah fi Masailil Ilah halaman 408. Di sini orang haji boleh tawafnya ikut tawaf Hanafi. Kalau ikut tawaf Hanafi ya enak. Jadi hati-hati waktu tawaf sudah mengatakan di hatinya, aku ikut Imam Hanafi. Tawaf, habis tawaf wada, terus tetap di Mekah sampai sebulan, 2 bulan tidak apa-apa. Nah, karena tetap di Mekah lama ya, mau apa, mau belanja, mau kirim-kirim oleh-oleh, boleh-boleh aja. Paham? Paham, Bu? Pak, paham? Ya, kita teruskan. Sunnahnya sesudah tawaf wada, sholat sunat 2 rakaat. Tentu saja bagi yang tidak punya utang ya. Yang punya utang harus sholat apa? Sholat qodok saja. Kemudian datang ke multazam, menempelkan perut dan dadanya, kemudian membentangkan kedua tangannya, dan meletakkan pipinya yang kanan atau dahinya pada multazam, serta berdoa dengan doa yang disukai. Doa apa sajalah, dengan bahasa apa saja tidak masalah. Yang utama dengan doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab ini sudah ada doanya juga dari Nabi.
Kemudian minum air zam-zam sekenyang-kenyangnya. Kemudian kembali ke Hajar Aswad, mengusapnya 3 kali, mengecupnya 3 kali, dan bersujud atau menempelkan dahi dan kedua telapak tangannya di atasnya 3 kali. Kemudian keluar dari masjid, berjalan ke depan, membelakangi Ka'bah, tidak berjalan mundur dengan menghadap Ka'bah, dan keluar dari pintu wada. Pintu wada itu pintu keluar, ya pintu mana saja sampai keluar namanya pintu pamit itu. Serta makruh berhenti di pintu masjid ketika keluar, ya. Jangan berhenti di pintu menghalangi orang. Nah, begitu caranya tawaf wada. Sudah paham? Dan karena tawaf wada itu tidak pakai ihram, jadi waktu kita ditakdirkan mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad apa itu, ya, kena wangi-wangian tidak apa-apa karena kita tidak ihram. Sudah paham? Ya. Kita lanjutkan. Larangan-larangan sebab ihram. Larangan-larangan sebab ihram adalah satu ini terdiri dari A, B, C. A, bagi laki-laki sengaja berpakaian biasa, pakaian yang meliput di bagian mana saja dari anggota tubuhnya. Jadi pakaian kita ini meliput ini, ya. Umpamanya yang meliput cuma di tangan tok, tangannya diliputi oleh satu tangan, gitu. Ya itu namanya berpakaian juga, kena dam. Atau kakinya dibungkus, itu ya kena dam. Atau batuknya sini dibungkus, dikasih ikat gitu, itu ya kena dam. Jadi dilarang berpakaian yang meliput di bagian mana saja dari anggota tubuhnya. Saya tanya sekarang, katoan itu meliput? Pempesan meliput? Iya. Ya jadi jangan sampai upama iso ditemplekno tok ya ndak apa-apa. Pokoknya ndak meliput. Ya. Itu A ya. B, menutup kepala. Kopian. Atau payung ditempelkan kepala. Kalau payungnya di atas tidak nempel gitu tidak apa-apa. B, C, bagi perempuan menutup wajahnya dan memakai kaos tangan. Perempuan boleh berpakaian biasa. Pelanggarnya wajib fidyah atau dam, atau menyembelih kambing, atau puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok, sama dengan 3 kali 24 ons, sama dengan 7 kilo 2 ons,
untuk 6 orang miskin. Artinya dibagi kepada 6 orang miskin. Itu kalau melanggar. Perlu diberitahukan, kadang-kadang kita ini diberi apa namanya itu? Iya, masker ini, masker. Diberi masker. Itu kalau perempuan nggak apa-apa. Perempuan menutup wajah itu tidak boleh perempuan. Kalau laki asal talinya tidak terus sampai ke belakang. Kalau dipasang talinya terus ke belakang namanya meliput. Jadi talinya dicantolkan di telinga sini saja. Nah kalau begitu boleh. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh. Karena perempuan wajahnya harus terbuka. Apa tidak bahaya? Oh Mekah sak menurut suwe ini di Mekah ini tidak pakai masteran, tidak apa-apa. Di Medina malah debunya sana itu debu barokah ini, ya. Jadi tidak usah kita takut. Jelas ya. Dua, meminyaki rambut kepala atau rambut muka dengan sengaja sekalipun hanya seutas dengan minyak apapun, pelanggarnya wajib fidyah atau dam seperti nomor 1 itu tadi. Jadi jangan sampai meminyaki. Perlu diketahui, biasanya di sana itu orang senang beli nasi kabuli, nasi samin, ya. Nah, itu dimakan itu, sedang tangannya kena minyak itu, ya. Kemudian kepalanya gatal, kukur-kukur ini, atau jenggotnya ini, ya. Nah itu kena dam nanti. Karena itu berhati-hati, pakai sendok makannya berhati-hati. Tiga, berwangi-wangian dengan sengaja pada bagian manapun dari badannya, yang nampak atau yang tidak. Badannya yang nampak itu ya yang ini. Kalau badannya nggak nampak itu apa? Ya di dalam mulut itu. Karena itu jangan minum atau makan bangsa yang wangi-wangi ini. Atau pada pakaiannya dengan wewangian apapun yang sengaja dibuat wangi-wangian. Ya, misalnya kembang-kembang itu memang sengaja dibuat wangi-wangian, wangi-wangian di itu. Tapi kalau misalnya mangga yang wangi itu, mangga apa itu namanya? Hah? Ya, buah mangga ada yang wangi, tidak apa-apa, itu dimakan tidak apa-apa. Pelanggarnya wajib membayar fidyah atau dam, yaitu menyembelih kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah 3 sok untuk 6 orang miskin. 4, jima yang dilakukan sebelum tahallul awal adalah membatalkan atau merusak haji. Pelanggarnya wajib membayar dam unta
Kalau tidak mampu maka dam harga unta di Mekah untuk dibelikan makanan pokok dan disedekahkan sebagai dam. Kalau tak mampu maka diganti dengan berpuasa untuk 1 mud, berpuasa 1 hari. Di samping itu wajib qadha haji dengan segera pada tahun berikutnya dan harus menuntaskan hajinya yang rusak itu untuk bisa tahallul atau keluar dari ihram. Kalau tidak, ia tetap berstatus ihram seumur hidup. Ya, hati-hati ini. Jadi belum tahallul awal terjima, batal hajinya. Ya, terus kena dam. Unta. Beli unta disembelih dibagi di sana. Kalau tidak ada unta, ya mengeluarkan uang seharga unta itu. Dibelikan sembako, beras misalnya, dibagikan kepada orang di sana. Kalau tidak mampu puasa, 1 mud beras, katakanlah tadi berasnya itu 1 ton umpamanya. Lah, kalau dipuasai 1 mud 6 on itu 1 hari. Lah, kalau 1 kintal itu berapa on itu? Ya jadi puasa terusan. Itu. Di samping itu, hajinya yang batal itu harus diteruskan sampai selesai supaya bisa tahallul. Kalau tidak meneruskan hajinya itu berarti tidak tahallul selama hidup. Lah, hukumnya hajinya yang diteruskan itu bukan haji lagi itu. Jadi dia masih berkewajiban haji lain kali kalau punya duit. Paham enggak? Jadi meneruskan ini cuma supaya bisa tahallul. Kalau tidak bisa tahallul, kalau tidak diteruskan pulang seumur hidup dia itu berstatus ihram. Jadi ya namanya ihram ya enggak kawin, tidak boleh dikawin, ya tidak sah. Jadi wali yang enggak sah, ya. Begituan, ya kena dam, kumpul kena dam, kumpul lagi kena dam wedhus, kumpul wedhus, kumpul wedhus, kumpul wedhus. Ya lama-lama kumpul wedhus, tapi tetap seumur hidup kumpul wedhus terus itu. Paham? Karena itu berhati-hati. Ada yang tanya tempo hari, kalau lupa Pak, yang lupa siapa? Dua-duanya lupa. Lupa sampai selesai, ya tidak apa-apa lupa. Kemurahan dari Allah itu lupa. Jadi semari selesai gelegean ya. Loh ini tadi kan kita belum. Oh iya, yes, alhamdulillah begini. Tidak apa-apa. Ya tinggal mandi aja. Tapi ini. Kalau kebetulan ingat waktu begitu yang ingat laki-lakinya
Begitu enget cepet di kipatno. Biarpun habis dikipatno itu lalu gelendeng-gelendeng umpamanya, tidak apa-apa itu. Kalau yang inget suaminya itu kok petenteng, yang inget istrinya dijerongkokno. Wal jerongkok wajibun wal jungkrano. Ya, paham Bu? Ya, begini. Nanti boleh dicoba dilatih di rumah. Dilatih di rumah, ya apa caranya ngipatno itu, ya apa caranya nyerongkokno itu, ya boleh nanti. Mumpung masih belum haji. Kenapa? Oh puasa ya iya. Ya besok riyo ae. Jima yang dilakukan sesudah tahallul awal tidak merusak haji. Pelanggarnya dikenakan dam seperti nomor 1. Ya. Dam apa? Kambing. 6. Muqaddimah jima seperti memegang, mencium dan merangkul tidaklah dikenakan dam jika dilakukan tanpa syahwat. Kalau dilakukan dengan syahwat maka dikenakan dam seperti nomor 1. Ya, kita sedang ihram aja ada cekel-cekel, apalagi rangkul-rangkul, apalagi mencium. Tapi kalau itu tidak ada gerengnya nggak apa-apa. Ya, misalnya ngerangkul kok tidak ada gereng, cium tidak ada gerengnya, tidak ada syahwatnya, tidak apa-apa. Ya, kalau yang muda-muda biasanya tidak ada gerengnya biasanya. Yang tua-tua itu loh, ya. Tua adik ngambung-ngambung ngono iso gereng gitu. Ya. Nah kalau begitu kena dam. Hati-hati ya. Sudah. Terus penjelasan sekarang. Tahallul haji itu ada 2. Tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal adalah dengan melakukan melontar jumroh Aqobah tanggal 10 dan menghilangkan atau bercukur atau potong rambut kepala. Ini nomor 1. Macam nomor 1. Jadi penjenengan setelah wukuf di Arafah, terus bermalam di Musdalifah, terus pergi ke Mina, terus jujuk di Jumroh Aqobah, lempar Jumroh Aqobah tok 7 kali, terus cukur. Itu tahallul awal. Sesudah tahallul awal ini sampean boleh wangi-wangian, boleh pakaian biasa, boleh segalanya. Cuma 1 yang belum boleh, yaitu langganan. Paham? Paham? Kok diem aja sampai? Paham? Ya gitulah. Itu model tahallul nomor 1. Ada yang nomor 2. Melontar jumroh Aqobah tanggal 10 dan tawaf ifadah.
Jadi tidak cukur dulu. Begitu lempar 7 kali, terus ke Mekah tawaf ifadah. Ini juga tahallul awal. Ya. C yang nomor 3, model nomor 3 ini. Tawaf ifadah dan menghilangkan atau cukur atau potong rambut kepala. Jadi begini, sampean dari Arafah bermalam di Musdalifah, terus langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah cukur. Ini juga tahallul awal. Cuma bedanya dengan yang tadi itu, kita mesti menyewa kendaraan sendiri. Sebab tidak ada dari Musdalifah langsung ke Mekah, itu tidak ada. Jadi kalau kita mau ini, orang berapa yang mau begituan, tahallul model ini, ya nyewa kendaraan dulu di Arafah, dipakai bermalam di Musdalifah, terus dari Musdalifah ke Mekah untuk tawaf dan cukur. Ini kalau yang nomor berapa? Nomor 3. Sudah jelas? Itu tahallul awal ya. Sekarang tahallul tsani. Tahallul kedua. Tahallul tsani adalah dengan melakukan sisa dari 3 hal tersebut. Apa sisanya? Kalau yang A itu sisanya tawaf. Kalau yang B sisanya cukur. Kalau C sisanya apa? Lempar jumroh Aqobah. Itu maksudnya sisanya. Dengan tahallul tsani keluarlah orang dari ihram dan bebas dari larangannya. Bebas semua sudah. Jadi misalnya habis tahallul tsani ya, saking kesusune umpama terus mantenan bisa. Lah di mana Pak mantenan itu? Ya ndak di tengah wong akeh ngono ndak. Saya perlu cerita. Mudah-mudahan masih ada ini. Dulu di dekat Masjidil Haram itu ada restoran miliknya orang Indonesia. Di atas restoran itu ada kamar-kamar yang disewakan. Jadi orang yang baru tahallul 2 itu marung di situ. Habis marung menyewa cuma 50 real. 50 real menyewa 1 kamar. Untuk apa? Ya untuk AIU. Apa AIU? Ya untuk begitu itu. Ya. Itu walaupun 1 kali, 2 kali sampai 10 kali tetap 50 real. Ya. Saya tidak pernah loh itu ya. Saya dikandani. Ya saya ini dikandani. Dikandani sopo? Ya dikandani Pak IDW. Sudah? Ya. Sekarang nomor 7 ya, larangan nomor 7 ini. Orang ihram haram dan tidak sah melakukan akad nikah, mengakadkan sebagai wali atau wakil wali atau wali hakim. Ya, jadi hakim
mengawin dan menikahkan, tidak sah. Dalam hal ini tidak ada fidyahnya, tidak sah. 8. Menghilangkan rambut apa saja yang ada di kepala dan badan dengan cara apapun. Fidyahnya untuk seutas 1 mud atau 6 on gandum. Gandum boleh, beras boleh. Gandum itu beras yang panjang-panjang itu namanya gandum itu. Untuk 2 utas, 2 mud gandum. Untuk 3 utas atau lebih, fidyahnya seekor kambing. Ya. 9. Menghilangkan kuku dengan cara apapun. Untuk 1 potong fidyahnya 1 mud gandum. Untuk 2 potong fidyahnya 2 mud gandum. Untuk 3 atau lebih fidyahnya menyembelih kambing. Penjelasan. Menghilangkan rambut atau kuku yang banyak. Kalau dilakukan terpisah 1 demi 1 di tempat yang berbeda dan di waktu yang berlainan, maka setiap seutas rambut atau sepotong kuku fidyahnya 1 mud gandum. Contoh ya, kuku. Kalau di sini saya potong kuku 3 sekaligus di tempat ini, jam ini kena kambing. Tapi kalau sekarang saya potong 1 jam 7 ini, nanti 7:30 saya pindah sebelah sana, potong lagi 1. Jam 8 pindah lagi sana, potong lagi 1. Kan 3. Pindah lagi sana jam 9. Potong 1 lagi. Jam 10 potong 1 lagi. Sampai 10 kali ini semua. Ya. Tapi pindah-pindah. Tempatnya berlainan, waktunya berlainan. Itu tidak kena kambing. Tapi 1 potong kena 1 mud. Jadi kena 10 mud. Jelas. Ada orang potong kuku gitu? Ya tidak ada. Tapi ini perlu diketahui, hukum itu begitu. Jelas ya? Jelas. Ya kalau ingin dicoba nanti. Potong. Ya jam sekian, ya Umar hari ini jam segini di pasar, jam ini di masjid, dan begitu. Sudah? Sekarang 10. Haram mengganggu binatang buruan darat. Binatang buruan itu binatang buron, binatang liar lah, darat yang halal dimakan di tanah haram atau di luar tanah haram. Kalau sampai membunuhnya dengan sengaja atau tidak, dendanya wajib mengganti dengan menyembelih binatang yang seimbang dengan binatang yang dibunuh. Awas, mengganggu itu misalnya memegang atau mengurungi, itu mengganggu di tanah halal atau di tanah haram atau di tanah halal. Di tanah haramnya di sana, di tanah halal misalnya di Jeddah atau di Malang sini. Ini kan tanah halal. Loh, ya apa Pak? Masa haji pulang dulu ngurungi? Ya enggak gitu. Sebelum haji punya manuk, ya, burung berkutut,
Perkutut itu kan burung liar, tapi kan halal itu. Ya, sampean punya perkutut, dikurungi. Sampean berangkat. Sudah sana nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Ikram, sampean sudah melakukan keharaman karena ngurungi burung, durung diculno. Jelas. Jelas. Haram sampean. Nah, sampai mati nempui sampean piro regane burung itu. Ya apa, Pak? Ya gampang. Sebelum berangkat burung itu dilepaskan. Jadi ketika sampean ihram di sana bebas, belum mengganggu burung, tidak mengganggu burung. Paham ya? Paham? Dilepaskan. Ya apa? Dikasihkan orang boleh. Cuma dikasihkan itu harus bebas, tidak boleh. Kita kena kon ya. Engko nek teko tak jaluk maneng, utawa tak tebus, tidak boleh. Kena anake, kena sapa ae. Yang paling afdal bagaimana? Diberikan kepada gurunya yang mengajar manasik. Dijual boleh-boleh. Itu ada kan grosir burung yang jual burung banyak itu. Waktu ikut manasik mendengar itu langsung mau berangkat burungnya dijual semua. Wah itu enak itu. Habis itu pulang nanti pulaan lagi. Tidak apa-apa begitu. Jelas. Dulu waktu ngaji begini ada peserta wanita itu yang tanya begini, Pak, maaf, apa? Itu burungnya suami juga apa dilepas? Nah yang punya itu suaminya, dia berangkat, suaminya tidak gitu loh. Apa burungnya suami dilepas? Oh jangan, saya bilang begitu. Itu mahal, itu jangan. Burungnya suami jangan, biarkan aja. Sementara nggak dipakai, cuma gitu aja. Paham ya? Amat paham. Orang itu lupa tanya itu. Begitu saya jawab tersipu-sipu nih. Setelah keluar itu ramai orang perempuan. Cok julo. Alhamdulillah. Cuma di manasik ini saja yang ada begitu ya. Manasik lain tidak ada itu. Ngeculno burung suami itu tidak ada. Nah, sekarang perhatian. Jadi tadi kan harus mengganti dengan menyembelih binatang yang seimbang. Begitu ya. Perhatian. Arti seimbang yang seharusnya diganti dengan menyembelih kambing tidak cukup diganti dengan menyembelih unta. Sekalipun unta lebih mahal. Jadi harus seimbang. Ya. 11. Haram mencabut atau menjebol, memotong atau merusak pepohonan dan rerumputan tanah haram, baik yang dimiliki orang atau tidak, kecuali beberapa tetumbuhan, di antaranya rumput-rumput makanan binatang, tanaman yang biasa dibuat obat, izkir itu sejenis tumbuhan yang wangi, dan pohon berduri. Ya, pelanggarnya dikenakan dam kambing buat pohon kecil dan lembu buat pohon besar.
catatan. Satu, untuk orang yang halal, yang tidak ihram, diharamkan juga mengganggu binatang buruan Mekah dan Madinah, serta burung unta Taif. Begitu juga pepohonan dan tumbuhan yang biasanya tumbuh sendiri, tetapi tidak wajib mengganti kecuali yang tumbuh di Mekah. Kalau di Madinah haram itu saja, tapi tidak wajib mengganti. Kalau di Mekah ya haram, wajib mengganti. Dua, ganti denda yang diniati untuk rambut tidak boleh dimasukkan untuk kuku. Begitu pula sebaliknya. Dan ganti binatang yang diniatkan buat binatang buruan tidak boleh dimasukkan untuk ganti pepohonan serta tumbuhan dan sebaliknya. Gini ya, kita ini kena dam dua. Yang satu karena merusak pepohonan, yang satu karena mengganggu binatang. Ini binatang, ini pohon. Binatang, ini pohon. Ya. Nah, kita sudah beli kambing untuk ganti pohon, umpamanya ini. Ya, sudah diniatin untuk pohon. Kok diobak wis tak gawe anu ae. Untuk binatang saja, ini tidak boleh. Atau beli buat ganti binatang, wis iki tak gawe gantine pohon, tidak boleh. Jadi kalau sudah diniati untuk binatang, ya buat ngedami binatang. Kalau untuk apa tadi, pepohonan, ya harus untuk pepohonan, tidak boleh dibolak-balik, ganti-ganti. Jelas. Ini ya perlu dikaji, dipelajari. Nah, setelah tahu, kita ini tidak usah macam-macam haji pokoknya. Selamat ya. Baik ini tadi lupa atau tidak lupa ya. Karena suruh hafal terusan semua kan berat. Pokoknya haji gak usah bedol-bedol apa-apa. Haji gak usah ngerusak-ngerusak apa. Haji biasa begitu aja. Jelas ya? Jelas Pak? Bu? Ya. Tiga, haram memindahkan sedikit atau banyak dari debu dan batu-batuan dari sebuah tanah haram yang lain ini kurang ini. Dari sebuah tanah haram ke tanah haram yang lain, begitu ya. Dan betul-betulan dari sebuah tanah haram yang lain. Nah ini mestinya dikurang sedikit. Dari sebuah tanah haram ke tanah haram yang lain. Diberi dari yang haram itu dikasih tambahan ke tanah haram. Ke tanah haram. Jadi dari sebuah tanah haram, ya, dikasih tanda ke bawah gitu, ke tanah haram yang lain. Ke tanah haram yang lain. Atau, ya, dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Tutup kurung. Sekalipun untuk diambil berkahnya, ini haram. Jika dilanggar wajib mengembalikan ke tempat aslinya, tempat asalnya ya.
Hati-hati ya. Dan makruh memindahkan benda-benda tersebut dari tanah halal ke tanah haram. Kita tanah halal tuh negeri kita ini. Kita ke sana bawa kerikil dari sini. Makruh. Apalagi bukan kerikil dulu layah. Saulek-uleki. Layah batu itu dulu. Itu makruh itu. Yang makruh itu dibenci oleh Allah. Kalau haji kok dibenci sampai pangeran. Haji dibenci ambil calon mantene, calon apa? Calon mertua aja tidak seneng, dibenci. Nah, saya ini dibenci karo pangeran, masya Allah. Jadi berusahalah, jangan sampai dibenci oleh Tuhan. Jangan mengerjakan yang makruh-makruh termasuk itu tadi. Empat, seseorang haram memiliki barang temuan di tanah haram Mekah untuk selama-lamanya, sekalipun benda yang sangat remeh, tetapi boleh memeliharanya sampai ditemukan pemiliknya. Barang temuan di Arafah dan tanah haram Madinah hukumnya sama dengan barang temuan di daerah lain di seluruh dunia. Satu contoh, ya orang kaya-kaya itu dari semari, apa itu namanya, kalau sudah selesai haji, ya, timbang gowo apa kain ihram itu abot-abot dibuang. Atau orang Indonesia ini lain lah, soalnya ihram begini dibuang, mana kau muliai, dibawa pulang. Iya, bawa pulang. Sudah sampai di rumah, pada suatu hari ngaji lagi. Ngaji seperti begini. Lalu sampai pada pasal ini. Oh, lagu ya apa? Oh, wajib balik noi. Wajib mengembalikan ya apa? Akhirnya titip. Si dititipi. Jadi aku ya gelem kon titipi, tapi ya kudu ana anune. Anune piro? Iya wis karepmu, iya wis iki lho. Tak kei dhuwit 500 ini, balik norono. Ya alhamdulillah, baru dikembalikan. Duh, begitu. Kalau tidak, kan dia terus apa menjalankan haram terus itu, nggak boleh. Jadi nanti biarpun apa septangan bedah, septangan suwek ada, tidak usah diambil. Atau kalau diambil, taruh aja di sana ada tempat apa? Tempat barang-barang yang hilang itu, ya ditaruh di situ. Nanti yang kehilangan itu akan mencari juga di situ. Paham ya? Paham. Lagi di luar masjid itu kan banyak itu, luar masjid Medina atau masjid Mekah itu. Sandal-sandal pedot-pedot, sandal-sandal elek itu banyak sekali. Kalau kita ini sandal kita cari nggak ada. Mestinya sandal itu dibungkus, diletakkan di dalam itu ada tempat sandal, ada nomornya gitu. Kok sandal kita nggak ada? Kita keluar, lagi ada sandal, cari, jangan. Ya apa? Ya beli aja lagi. Anak saya itu dulu yang tua, saya ajak ke sana, sandalnya hilang. Saking hati-hatinya, kakinya ini, apa
tapi sudah tidak ikhraman. Kakinya ini dibungkus sama kresek. Kenapa kok dibungkus kresek? Karena panas. Begitu keluar itu sama engklek ini jalannya. Tahu engklek ya? Satu kaki. Kelihatannya kan lucu itu. Ada orang Arab itu ngomong kayak gini. Ngerti orang Arab ini tidak punya sandal, dibelikan sandal, tadi kasihkan, fadol, diterima, syukron, dipakai. Jadi kalau sampean kepingin tukono sandal besok ngono ae. Apa lagi? 5. Jika binatang buruan itu mempunyai persamaannya dari binatang-binatang ternak, seperti burung unta yang persamaannya dengan unta, lembu liar yang persamaannya dengan lembu, dan burung dara yang persamaannya dengan kambing, maka wajiblah A menyembelih persamaannya dan membaginya kepada fakir miskin. B mengeluarkan makanan pokok sebanyak harga binatang-binatang tersebut. Atau C berpuasa sehari untuk setiap mud sebanyak mud dari seluruh harga binatang tersebut. Jadi kalau harga binatang itu sebanyak 100 mud atau lebih, maka wajib berpuasa 100 hari atau lebih. Ini semua yang menentukan Rasulullah. Lah ya wong burung dara itu kan kecil lah. Itu kok disamakan dengan kambing. Jadi mengganggu burung burung dara itu sampai mati, gantinya kok kambing. Apa persamaannya? Nah, itu diterangkan karena burung dara itu kalau minum ngokop, tahu ngokop? Langsung berdiri. Lah kambing kalau minum ya ngokop, karena podo ngokopi. Ya, jadi kalau burung dara yang diganggu mati, gantinya kambing. Paham ya? Lah kalau sampai ini nginum ngokop, kena digait dam sampai. Tahu minum ngokop ya? Iya. Apa ini? Nomor berapa? Nomor 6 sudah. Nomor 6. Kalau binatang-binatang yang tak ada persamaannya, seperti burung-burung pipit, maka gantinya adalah A, makanan seharga binatang tersebut. Jadi ya, tanya dulu burung pipit di sana itu, saya tanya sama anak-anak, berapa harganya kalau beli? Di sini juga ada harganya kan? Di sana berapa? Kalau misalnya harganya 5 real, ya kita beli makanan seharga 5 real. Dibuat gantinya. B, berpuasa sehari untuk 1 mud sebanyak harganya. Sudah paham? Ya, kita lanjutkan dulu. Terhalang menyempurnakan rukun haji. Terhalang menyempurnakan rukun haji.
apabila orang yang sudah ihram terhalang menyempurnakan semua rukun haji, misalnya terkepung musuh atau lainnya, maka bolehlah ia bertahallul dengan menyembelih kambing. Hendaklah berniat tahallul waktu menyembelihnya, kemudian menghilangkan 3 utas rambut serta berniat tahallul ketika menghilangkan rambut tersebut. Kalau tak mampu menyembelih kambing, maka harus mengeluarkan makanan pokok seharga kambing itu dan berniat tahallul ketika mengeluarkannya. Mengeluarkan makanan harus didahulukan dari menghilangkan rambut. Kalau tak mampu juga, wajiblah berpuasa untuk 1 hari 1 mud dan bertahallul dengan menghilangkan rambut serta niat. Dalam hal ini tahallul menghilangkan rambut tidak tergantung pada didahulukannya puasa. Orang yang bertahallul karena terkepung ini tidak wajib qadha haji, tetapi kewajiban haji tetap menjadi tanggungannya sebagaimana sebelum ia ihram. Paham ini ya? Umpamanya kita mau haji di udara, mau terus ke Mekah, di udara kita sudah ihram, pakaian-pakaian apa sudah disiapkan, dan kita nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Begitu turun di King Abdul Aziz, di Bandar Abdul Aziz, ada berita Mekah dikepung musuh. Dikepung. Sampai kapan? Ya sampai 9 besar masih dikepung. Jadi tidak bisa wukuf ya, tidak bisa. Karena begitu bagaimana? Sudah terlanjur ihram ya. Iya. Nah itu diperbolehkan tahallul supaya tidak ihram terusan. Udah iso haji lek ngono, ayo mulai ae. Cuma begitu tidak pakai tahallul ya boleh, tapi tetap berstatus ihram. Tidak boleh pakaian biasa. Tidak boleh apa? Langganan itu tidak boleh. Seterusnya kan berat itu. Jadi diizinkan tahallul. Tahallulnya bagaimana? Tahallulnya yaitu menyembelih kambing dengan niat tahallul. Jadi niat tahallul kemudian menyembelih kambing. Jelas? Habis itu beres sudah artinya. Cuma gimana? Ya sudah sudah jirong itu, kaji murung itu. Pulang perkara diceluk Pak Kaji ya terserah. Tapi belum haji. Wajib qadha? Ndak. Apa? Ya jenenge wong Islam kalau duwe duit maning, ya wajib. Lek gak duwe duit maning sampai mati, ya gak wajib. Tahu? Jelas? Itu namanya haji terkepung, haji muhsor namanya. Muhsor. Ikuti. Muhsor.
muhsar. Ya. Sudah. Itu tadi haji muhsar ya. Sekarang bagaimana yang tak mencapai wukuf di Arafah? Ini lain lagi. Tidak ada bungsu, tidak ada apa, tidak terkepung. Dia ikhram. Sudah ikhram, ikhram kan rukun pertama ya. Habis itu rukun kedua apa? Apa rukun kedua? Wukuf di Arafah. Orang yang sudah ikhram kemudian tak mencapai wukuf di Arafah, maka hilanglah ibadat hajinya. Dan wajib bertahallul dengan melakukan umrah. Inilah yang bernama umrah tahallul. Dan ia wajib mengqadha hajinya yang hilang itu pada tahun berikutnya, serta wajib menyembelih kambing pada tahun ia mengqadha haji tersebut. Jadi gini, sampean sudah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Metu mari ngono teko. Mbu blonjo mbu apa? Kesasar-sasar hilang. Tidak tahu jalan. Orang semua sudah berangkat sampai ditunggu. Tidak teko-teko, ditinggal. Sampai wukuf kabeh. Sampai bengi. Maghrib sampai subuh. Sampean tetap belum pergi ke Arafah. Cek hilang. Barang wis entek waktu wukuf kait ketemu. Lah iku apa? Paham? Sampean ketemu. Jadi sampean sekarang hajinya hilang. Sebab haji itu yang tidak boleh tidak mesti wukuf. Kalau tidak wukuf sama dengan tidak haji. Jelas. Karena tidak wukuf hajinya hilang. Karena itu kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu harus wukuf di Arafah. Tidak wukuf di Arafah sama dengan tidak haji. Tapi sudah kadung ikhram. Iya. Iya. Apa terus mulai? Lah nek terus mulai seperti tadi itu. Berarti berstatus ikhram seumur hidup. Supaya bisa keluar dari ikhram bagaimana? Nah ini tadi. Menjalankan umrah. Cuma tidak pakai nawaitul umrata lagi. Ya nawaitul hajjanya tadi sudah jadi nawaitul umrata. Waduh sekali ya Allah. Ya wis, jadi pimpin tawafo, sa'yo, cukuro. Jadi tawaf, sa'i, cukur. Itu berarti orang ini tahallul. Umroh yang begini namanya umroh tahallul. Umroh tahallul. Umroh tahallul ini kedudukannya hanya untuk mentahallulkan tok. Tuh, jadi statusnya, kedudukannya bukan seperti umroh biasa. Artinya kalau sampean belum pernah umroh, tapi baru umroh tahallul saja, itu sampean masih wajib umroh nanti. Nek haji maneng, haji sampean wajib umroh. Umroh wajib, umroh pertama artinya. Nah sing dhisik iku lah umroh tahallul.
digawe tahallul tok iku. Jadi umroh lagi itu umroh wajib. Jelas. Nek mari umroh wajib, terus umroh lagi umroh apa kan? Umroh sun? Kok umroh mendeleng tok ya apa ya? Umroh mendeleng tak? Umroh apa Bu? Oh ngono umroh sunnah. Jelas? Ya. Saya ulang, yang tak mencapai wukuf di Arafah, orang yang sudah ihram kemudian tak mencapai wukuf di Arafah, maka hilanglah ibadah hajinya dan wajib bertahallul dengan melakukan umroh. Inilah yang bernama umroh tahallul, dan ia wajib mengqadha haji yang hilang itu pada tahun berikutnya. Haji yang hilang itu dan ia wajib mengqadha haji yang hilang itu pada tahun berikutnya, serta wajib menyembelih kambing pada tahun ia mengqadha haji tersebut. Lain dengan haji muhsor ya. Haji muhsor, haji yang terkepung musuh tadi. Pulang tidak wajib qadha, ya. Tapi kalau tidak menangi apa? Wukuf di Arafah, ya. Terus tahallulnya umroh, ya. Terus pulang wajib qadha pada tahun berikutnya. Ya, wajib qadha. Nah kalau misalnya ada kodok gak ada duit ya apa ya? Ya tetap punya utang sampai mati, punya utang lah. Kalau mati nanti dihajikan oleh siapa aja yang menghajikan, ya oleh, asal dia wasiat menurut Imam Syafi'i, ya wasiat, aku mati kau diutang haji, gua aku kodoknya ya. Oh iya. Paham ya? Paham enggak? Ya, alhamdulillah. Saya kira sampai di sini dulu. Adapun macam-macam dalam haji atau umroh yang akan datang ya. Sekarang ini saja dulu, dan dibuka tanda tanya jawab. Tanya jawab.